Halo, selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak. Hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah bahas mengenai organisasi di bawah naungan PBB seperti ILO, UNESCO, UNHCR gitu ya, dan macam-macam lainnya yang kemarin kalian presentasi sendiri. Dan ada yang membuat peta konsep sendiri. Sekarang kita masuk ke nasionalisme negara-negara Asia dan Afrika. Nah, nasionalisme negara yang akan kita bahas yang pertama kali adalah nasionalisme dari India. Nah, saya mengambil dari PowerPoint yang dibuat oleh Angela Laxmi, Angia Bernadetta Katrina. Oh, ini bisa nyala ya. Dan Sana dan Vela ya. Kita lanjut ke materi slide selanjutnya. Sebentar saya buat. Nah, ini kali ya. Oke ya. Awal kedatangan bangsa-bangsa barat ke India. Jadi memang bangsa India atau negara India ini adalah dulunya jajahan dari negara barat seperti kita, gitu ya. Kalau kita kan sama pertama ada Portugis, Spanyol, terus kemudian Belanda, Inggris, Belanda lagi ke sini, dan bahkan secara nggak langsung kita dijajah oleh Prancis. Nah, kalau India pun sama. Kita lihat di sini ya. Awal kedatangan masa barat ke India, orang barat pertama yang mendarat di daerah Calicut, India itu di tahun sekian, abad ke-15 artinya ya, adalah Vasco da Gama. Pada tahun 1600, Inggris mendirikan EIC, East India Company, untuk mematahkan perdagangan rempah Belanda yang sedang di Prancis, sedangkan di Prancis membentuk des Indes gitu ya. Jadi mematahkan perdagangan rempah-rempah Belanda itu maksudnya ya VOC gitu ya, kita tahu sendiri. Terus kemudian Inggris, Belanda maupun Prancis juga berebut tanah jajahan di Asia tentunya. Jadi mereka itu di abad penjelajahan saling berebut tanah jajahan di Asia dan Afrika. Namun kekuasaan Belanda yang terlalu kuat di Indonesia sehingga Inggris dan Prancis berebut daerah kekuasaan di India. Berebut kekuasaannya itu dengan dilangsungkannya perang 7 tahun. Nah, perang 7 tahun itu selama 756 sampai 763. Tapi dalam perang tersebut, Prancis kalah dan menyerahkan semua daerah kekuasaannya di India kecuali Pondicherry dan Chandranagar gitu. Robert Clive, Warren Hastings, dan Cornwallis Wellesley ya, merupakan tokoh peletak dasar imperialisme Inggris di India. Itu tokoh-tokoh ini terkenal di sejarah India gitu. Terus kemudian perlawanan raja-raja Maratha di Deccan terhadap Inggris. Jadi ini bentuk dari perlawanan bersenjata ya dari raja-raja Maratha. Nah, kalau kita tahu sebelumnya, review sebelumnya, flashback dulu ya. Kenapa sampai mereka melawan? Pastinya ada ketidakadilan. Sama seperti kita. Kita dijajah artinya banyak dari orang-orang cendekiawan kita atau orang-orang pintar kita nggak terima kalau kita dijajah. Begitu pula di India. Nah, perlawanan yang pertama ini dilakukan oleh Raja-Raja Maratha melalui perlawanan bersenjata. Raja Maratha di Deccan ini melakukan perang terhadap Inggris selama sebanyak 3 kali, yang dikenal sebagai Perang Maratha I, Maratha II, Maratha III. Pemimpin Perang Maratha yang terkenal namanya adalah Tipu Syahid dari Mysore atau musuh yang terbesar dari Inggris. Inggris mengalami kekalahan dan terpaksa meminta perdamaian. Setelah Tipu Syahid wafat, Inggris kembali melakukan serangan dan mengalami kemadangan. Gitu. Jadi dari Raja Tipu Syahid tadi ya. Perlawanan Raja Sikh di Punjab. Jadi selain di Maratha, ada juga Raja-Raja Sikh di Punjab terhadap Inggris. Raja-Raja Sikh ini, kerajaan Sikh ini didirikan oleh Nanak di bawah pemerintahan Govind Sikh. Perkembangan kerajaan maju dan pesat pada masa pemerintahannya. Raja Sikh ini merupakan puncak kejayaan. Dari nama tokohnya nih ya.
Setelah Ranjit Singh meninggal, terjadi perpecahan di antara bangsa Sikh sendiri dan terjadi perang antara bangsa Sikh dengan Inggris yang berakhir dengan kemenangan Inggris dan kerajaan Sikh lenyap pada tahun 1849. Gitu. Jadi kalau kita hubungkan dengan di kita ya, kita tuh mirip sekali dengan perlawanan di India, terutama di awal-awal perlawanan melawan VOC waktu itu kan, melawan atas nama kerajaan dari kerajaan Makassar gitu ya, asal Sultan Hasanuddin, Banten, Sultan Agung Ageng Tirtayasa, Mataram, Sultan Agung gitu ya. Jadi memang mirip ya perlawanan di Indonesia dengan India. Jadi biar nggak terlalu bingung bedainnya seperti apa. Perlawanan raja-raja sih tadi ya, maaf. Selanjutnya pemberontakan prajurit India. Jadi selain uh, selain raja-rajanya, di sini juga ada prajurit-prajurit tentunya ya, di The India Mutiny ini yang tentara yang direkrut oleh Inggris sendiri. Pemberontakan itu dimulai dari Meerut dekat Delhi tanggal 10 Mei 1857. Pemberontakan tentara untuk menentang penjajahan Inggris di seluruh India dengan membunuh semua orang Inggris yang ditemukan. Raja Bahadur Shah diangkat oleh para pemberontak menjadi Raja India atau Hindustan. Pusat pemberontakan beralih dari Delhi ke Jhansi di bekas kerajaan Maratha yang dengan pemimpinnya namanya Rane Laxmi Bai. Pemimpin pemberontakan yang terkenal lainnya ada Nanasip, Tantia Topi, merupakan panglima perang yang pernah berhasil meluncurkan dan menghabisi orang-orang Inggris di Comsport atau Kampur. Beberapa raja-raja India yang memihak kepada Inggris seperti Raja Nepal, Gwalior, Hyderabad gitu. Dia juga ikut gitu. Walau dengan susah payah Inggris melakukan perlawanan kepada India, namun akhirnya India itu jatuh ke tangan Inggris. Jadi pada akhirnya jatuh juga ya. Sebab-sebab pemberontakan prajurit India. Yang pertama itu memang rakyat dan prajurit India itu memiliki nasib yang sama, yaitu anti penjajah Inggris. Jadi kesengsaraan akibat penderitaan atau kesengsaraan akibat penjajahan. Perlakuan dan tindakan sewenang-wenang penjajah Inggris menimbulkan kebencian rakyat India. Rakyat India menderita akibat penjajahan dan penindasan bangsa Inggris, dan orang-orang Inggris merasa memiliki kedudukan di atas kedudukan orang India. Ya mirip persis seperti penjajahan Belanda di kita, mereka menerapkan sistem sertifikasi atau kelas-kelas di mana kulit putih yang paling atas, yang kedua itu berarti kulit Asia Timur, terus terakhir baru kulit pribumi seperti itu. Pemerintah panglima tentara Inggris untuk menjilat ujung peluru sebelum dipakai untuk menembak musuh. Jadi gitu ya. Jadi hal yang nggak disukai. Untuk apa menjilat ujung peluru sebelum menembak musuh? Begitu ya. Kebudayaan barat yang dipaksakan oleh Inggris menimbulkan reaksi keras dari rakyat India yang ingin tetap mempertahankan kebudayaan India asli. Nah, kalau kita tahu India itu punya kebudayaan, atau di zaman peradaban memang mereka itu kebudayaannya sudah tinggi. Kebudayaan di Mohenjo-daro dan Harappa gitu. Nama peradabannya adalah peradaban Sungai Indus dan Gangga. Kalau mau masih ingat itu ada di materi kelas 10 semester 2. Munculnya kaum terpelajar yang telah mengenyam pendidikan barat. Ini maksudnya kaum cendekiawan yang tadi saya katakan di awal ya. Pemberian status dominion Kanada tahun 1867. Sama-sama wilayah jajahan Inggris, tapi kemudian yang diberikan dominion itu Kanada, sehingga India merasa ingin diberi status dominion juga. Akibat dari pemberontakan para prajurit India itu yang pertama, mulai muncul nasionalisme India. Pastinya Inggris mengubah sikapnya dalam politik menjajah India. Sistem pemerintah Inggris di India dipegang oleh langsung pemerintah Inggris di London. Jadi berubahnya itu adalah bukan desentralisasi, justru menjadi sentralisasi langsung dari London. Faktor penyebab munculnya nasionalisme di India, yang pertama adalah pertentangan kebudayaan, karena memang Inggris itu ingin memaksakan perkembangan kebudayaan Barat yang
yang menurut mereka itu tinggi gitu. Pertamanya jumlah orang-orang India yang terpelajar atau cendekiawan dan mengenal keadaan Eropa, juga memahami paham baru seperti ada paham nasionalisme, cinta tanah air, terus mempunyai kesamaan latar belakang, sehingga mereka harus menjunjung tinggi rasa nasionalismenya, terus paham kebebasan, liberalisme, dan paham demokrasi, kepentingan rakyat. Dan juga ingin melihat negaranya merdeka. Orang-orang India tidak diperkenakan ikut serta dalam pemerintahan, padahal mereka ada di negaranya sendiri gitu. Jadi yang mengurusi sistem pemerintahan adalah pihak Inggris. Kemenangan Jepang terhadap Rusia juga ini menandakan bahwa Jepang, Asia gitu ya, bisa mengalahkan bangsa barat yaitu Rusia sehingga termotivasi para tokoh-tokoh dari India. Kekuatan pasukan India itu berhasil dibuktikan dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, walaupun secara nyata India nggak secara nggak secara de jure ikut dalam Perang Dunia I dan II, namun prajurit India ini dipakai oleh prajurit Inggris sebagai tentara cadangan. Nah, di situ bisa dilihat bahwa prajurit India itu sangat hebat. Pemberian status dominion kepada Kanada mengakibatkan India menuntut, nah itu tadi ya, bahwa Kanada aja diberikan status dominion, kenapa India tidak gitu. Dan intinya itu ingin untuk memerintah sendiri. Nah, di sini ada gerakan nasional yang pernah terjadi. Yang pertama ada Brahma Samaj, gitu ya, ini tokohnya. Nah, Brahma Samaj ini sebenarnya adalah tokoh yang memberikan pengertian kepada seluruh orang India bahwa dan seluruh dunia gitu, bahwa agama yang di India itu bukan politeisme namun monoteisme, Pak. Karena pada sejatinya setiap orang di India itu yang memeluk Hindu itu menyembah satu dewa gitu. Misalkan menyembah Siwa, menyembah Wisnu, menyembah Brahma. Jadi nggak semuanya disembah. Seperti itu maksud dari ajaran Brahma Samaj. Jadi dewa-dewa di sana itu monoteis bukan politeis. Terus Ramakrishna ini tokohnya. Oke. Ramakrishna ini adalah ajaran yang memurnikan ajaran Hindu gitu. Pemurnian ajaran agama Hindu itu adalah ajaran dari Ramakrishna. Ada juga dari Gerakan Nasional Kongres, All India National Congress 1885 yang didirikan oleh Alan Ohum dari orang Inggris yang mencintai India. Nah, rapat kongres ini diadakan di Bombay oleh pimpinan Banerjee. Beliau ini adalah tokoh yang kemudian masuk ke dalam perkembangannya masuk ke dalam pergerakan All National Congress yang moderat gitu, karena nanti ada juga yang radikal. Kalau yang radikal itu pimpinan Jawaharlal Nehru gitu. Nah, dalam perkembangannya di 1906 itu juga dibentuk Muslim League. Nah, di sini pemimpinnya itu adalah Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan. Nih ya. Ini Nehru ini berarti yang radikal. Nih kan tadi saya katakan. Kalau yang moderat itu Motilal Nehru itu yang moderat, maaf. Kalau Jawaharlal Nehru ini berarti yang radikal, kebalik, sama-sama Nehru ya. Nah, kalau yang moderat itu pun sama Banerjee gitu dia. Banerjee dan juga Motilal Nehru ini berarti yang moderat. Maksud dari moderat ini berarti bagi mereka yang menginginkan persemakmuran Inggris tapi masih ada hubungannya dengan Inggris maksudnya ya. Kalau yang radikal itu ingin benar-benar mereka sendiri, mandiri gitu. Gerakan nasional yang pernah terjadi ini dia juga yang ini terkenal namanya Mahatma Gandhi. Dia punya ajarannya namanya Ahimsa. Ahimsa itu tanpa kekerasan. Hartal itu berarti pemogokan kerja. Terus cuma Satyagraha non kooperatif, dan Swadesi itu adalah mencintai produk-produk dalam negeri atau mandiri. Terakhir ada Swaraji gitu. Dengan gerakan ini ternyata mampu meningkatkan perekonomian bangsa India. Sebaliknya, merupakan pukulan bagi ekspor Inggris ke India karena orang-orang
semakin banyak yang menggunakan produk ini sendiri. Sebuah roda, ya, tentara bendera kemas India mulai berkibar pada 15 Agustus 47. Nah, oke, terima kasih. Silakan dirangkum. Assalamualaikum.